Puji Tuhan, selamat pagi, semangat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini sebab Tuhan itu baik bagi kita. Dan saat ini saya rindu sekali untuk membagikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua yang menonton video ini, yang ada di mana saja di rumah. Karena firman Tuhan itu adalah segala-galanya kekuatan kita sebagai orang percaya. Sebab itu saat ini kita akan bacakan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya mereka sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita saudara di dalam pasal 14 ini, di dalam kitab Yeskiel, bahwa di mana bangsa Israel pada waktu itu saudara, mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan, berubah setia. Artinya berubah setia itu adalah mereka tidak mengakui lagi bahwa Tuhan itu ada, tidak mengakui lagi bahwa Tuhan itu penolong, pembela bagi mereka. Justru mereka bersungut-sungut, berbantah-bantah di hadapan Tuhan. Maka diingatkan kita firman Tuhan saat ini, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini, jangan kita berubah setia. Kenapa mereka berubah setia saudara? Karena mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka mengalami masalah-masalah ketika mereka pergi ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka melewati padang gurun saudara, dan di situ mereka mulai bersungut-sungut ketika mereka mulai kelaparan dan mulai mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada lagi. Nah, saudara, di dalam hidup kita ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, gampang kita katakan, terima kasih Tuhan, syukur kepada Engkau bahwa Engkau baik dan cukup baik. Dan ketika kita mengalami suatu kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan juga yang ada yang terjadi di Indonesia ini, apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita? Apakah Tuhan itu tidak menjaga kita? Saudara di dalam Tuhan, mulai kita semua orang-orang percaya, baik di dalam Tuhan, baik di luar Tuhan, mereka justru berkata, apakah Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saudara, ingat firman Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan akan diselamatkan, ya. Contoh saudara tadi dalam firman Tuhan, yang ketiga orang ini adalah Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka ada di tengah-tengah situasi yang sulit, tantangan demi tantangan silih berganti, tetapi mereka tetap percaya, bersandar hanya kepada Tuhan. Dan apa yang kita harus pelajari, kita teladani dalam kehidupan Daniel, Ayub, dan Nuh. Kita akan melihat kehidupan Nuh saudara, bahwa Nuh itu satu, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, ya, mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, dia selalu melakukannya. Maka
ketika dia melakukan dengan setia, dengan tulus hati, ikhlas saudara, maka akhirnya keluarganya, anak-anaknya menjadi selamat. Ya, dalam firman Tuhan, istrinya menjadi istri yang baik, anak-anaknya anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mereka bersatu saudara untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka yang diberikan oleh Tuhan. Dan kedua adalah Daniel. Daniel bersandar hanya kepada Tuhan, tidak pernah kompromi terhadap dosa, ya, menjaga kekudusan. Ya, saudara di dalam Tuhan tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dibuang di gua singa, tetapi dia bertahan, dia mengakui Tuhanku yang ajaib sanggup menolongku. Akhirnya saudara, dia akan selamat. Kita juga saudara, ketika kita mengalami hal yang demikian, mungkin situasi yang sulit, kita percaya saja kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan membela. Katakan amin, amin. Ketiga saudara adalah Ayub. Ya, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita bertanya, kalau dia orang yang takut dan orang yang jujur, orang yang saleh, kenapa dia mengalami penderitaan? Nah, saudara, kita ingat firman Allah, perjuangan orang beriman itu tidak selalu aman. Banyak tantangan, rintangan yang dia hadapi. Ayub menghadapi kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, tetapi tetap mengakui bahwa Tuhan itu ajaib bagi dia. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, luar biasa iman mereka. Dan itu yang harus kita teladani bagi mereka saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa kehidupan kita ini tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Sebab itu bersandar penuh kepada Tuhan, miliki iman yang teguh, dan menjadi orang-orang Kristen yang berjuang apapun yang terjadi. Karena perjuangan kita tidak pernah sia-sia saudara. Perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun tugas kita tidak pernah sia-sia saudara. Ya, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang percaya kepadanya. Iya, dia menerima. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kesaksian mereka saudara sangat membuat kita kuat, membuat kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak selalu aman. Banyak tantangan, pencobaan, silih berganti. Mungkin sering kita mengalami hal yang demikian saudara, hal yang sama. Tapi kita percaya mereka diselamatkan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita juga, Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang melakukan perkara-perkara besar bagi mereka, dan Allah yang sama, Allah juga yang melakukan perkara besar bagi kita semua. Sebab itu saudara, firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini kiranya menguatkan kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita, serahkan pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Tetap setia saudara melayani Tuhan, ya. Tetap setia melayani Tuhan seumur hidup kita. Ya, kita tahu bahwa orang yang setia melayani Tuhan akan menerima mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Ada lagu pujian saudara. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan memberkati.
Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah, tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.